Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang kedua, kosakata Muhammad ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Silakan dibuka. Qurannya dibuka. Kemarin sudah Ali Imran 144. Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Kamu? Ada 4 tempat yang langsung memakai kosakata Muhammad. Bahkan salah satunya di surah dengan nama Muhammad sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin mengatakan pada diri saya bahwa menambah ilmu tentang Nabi kita itu sunnah. Tiap hari harus nambah ilmu tentang Nabi kita, nambah ilmu tentang apa yang dibawa sama Nabi kita. Karena makin kita mengenal dia, kita makin mengenal Allah. Jadi bagian dari sunnah itu adalah memang mempelajari apa saja yang bisa kita pelajari dari keberadaan Nabi kita. Nah, sesuai dengan disiplin ilmu saya gitu, dengan izin Allah ya, secara tadaburiyah. Ini masuk kita bagian yang kedua, ada 4 tempat di mana Allah memakaikan atau menuliskan, menurunkan langsung kosakata Muhammad. Di tempat lain pakai domir ya, ada domirnya ka, engkau, atau hu, dia, atau memakai kata pengganti titik 2 gitu ya, nabi. Atau rasul. Nah ini langsung Muhammad. Itu ada di 4 tempat. Ada di surah Ali Imran ayat 144. Kemudian nanti ada di surah Al-Ahzab ayat 40. Nanti aja bukannya. Kemudian ada di surah Muhammad ya, ayat 2. Dan di surah Al-Fat ayat 29. Kemarin kita sudah singgung dikit tentang surah Ali Imran ayat 144. Ustaz, tersana baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Baik, ini ada yang menarik, tinjauan terjemah tafsiriyah, terjemah tadaburiyah. Perhatikan coba. Awalnya wa ma Muhammadun illa rasul. Kemudian ada tengahnya qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a. Kemudian ada ujung wa saya jazillahu syakirin. Coba Warodin baca artinya. Ya Herman dulu. Herman. Ustaz Herman. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Dan siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Ya, wa ma Muhammadun illa rasul, ini balaghah. Tinggi sekali balaghahnya. Ingin mengatakan bahwa benar-benar Muhammad itu utusan. Benar-benar Muhammad itu utusan Allah. Wasli pol. Dan ini menjadi kayak stempel gitu. Dan apa tandanya ente orang yang wali kota gitu. Nah ini kok ada pendangnya Pak gitu.
ini tanda tangan Pak Wali loh Pak, saya memang diutus buat undang Bapak. Nah, kemarin sudah disampaikan bahwa ketika kita mengabaikan utusan itu, maka kita mengabaikan yang mengutus. Kita harus melihat sisi spektrum yang lebih luas lagi, bahwa pengabai keberadaan Nabi Muhammad itu seperti tidak mensyukuri keberadaan Nabi Muhammad, tidak menghargai keberadaan dan kehadiran Nabi Muhammad, tidak berterima kasih dan tidak merasa ada sesuatu gitu. Padahal hadirnya Nabi Muhammad SAW ini beda sekali. Makanya yang dipakai ujungnya itu adalah wasaya jazillahu syakirin. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Kok dijadiin satu body gitu? Dijadiin satu body dengan ayat 144 ini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu benar-benar utusanku katanya. Qad khalat min qablihi rusul. Seperti juga rasul-rasul yang pernah kuturunkan sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, kejadian kemudian afa immata ini au qutilan qalabtum ala aqabikum, ini harus juga disesuaikan dengan keberadaan kita. Jadi apakah misalnya, pertanyaan ini bisa diperluas, apakah misalnya dengan pekerjaan kamu yang sibuk kamu melupakan Nabi? Misal bisa begitu judul. Apakah dengan bisnis kamu yang maju kamu melupakan Nabi? Apakah dengan keletihan kamu hidup di dunia ini lalu kamu melupakan Nabi? Padahal Nabi ada. Apakah kemudian kegembiraan kita atau kesedihan kita membuat kita lupa sama Nabi? Saking gembiranya lupa, saking sedihnya lupa. Wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'a. Ketahuilah kalau kita membelakangi Nabi, enggak bersyukur adanya Nabi, enggak menghargai Nabi, enggak tahu dan enggak mau nambah juga ilmu tentang Nabi, Allah bilang fala yadurullah syai'a. Enggak ada madaratnya, enggak ada rugi. Wa saya jazillahu syakirin. Ini kan balagonya hebat ya. Harusnya kan secara balago manusia mah begini modelnya. Sebaliknya, kalau kamu tidak yang qalib ala akibai gitu kan, tapi kosakatanya sama Allah di-extend, diperbaharui, dicetak yang baru, diturunin yang baru dengan balago baru. Wa saya jazillahu syakirin. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Bersyukur apa? Ayat ini enggak mengajarkan tentang lain syakartum lazid. Enggak, ini tentang Muhammad. Maka kemarin di pembahasan pertama saya menyampaikan, banyak suami enggak mensyukuri keberadaan istrinya. Dia enggak tahu, dia enggak mempelajari istrinya. Hidup bersama tapi enggak tahu kebiasaan istrinya. Hidup bersama tapi enggak tahu hobi istrinya. Hidup bersama tapi enggak tahu mana yang disukai istrinya, mana yang disebelin istrinya. Nggak nyenengin istrinya, bikin sebel istrinya. Maka dia, ini terkait sama cara berpikir ya kan, wa Muhammadun nih, wa Muhammadun illa rasul, itu penggal. Qad khalat min qabli rusul, penggalan baru lagi. Afa imma ta'u qutilan qalatum, kalau istrimu nanti berubah jadi jelek, kira-kira begitu. Kalau istrimu nanti jadi gendut, kalau istrimu nanti nggak cakep lagi, kalau istrimu nanti nggak muda lagi, apa kamu mundur? Kira-kira begitu. Ya ini cara berpikir memang. Aslinya teks itu kan, kalau Rasulullah wafat, afa immata au qutila, atau dia terbunuh, ya sama-sama wafatnya. Inqalabtum ala aqabikum, mundur kamu gitu. Ya Rasul udah selesai juga Islam kita. Nah, terjemah tadabburiyah, terjemah tafsir ini menjadi penting punya guru, menjadi penting buat belajar supaya kita jadi hidup nih ayat.
sebelum punya guru ini nggak hidup. Nih kita baca biasa, nggak tampil biasa, nggak tahu mau dibawa kemana, hubungannya apa ya sama wasajijil syakirnya. Tadi atau suami yang tidak disyukuri keberadaan oleh istri. Orang susah pengen nikah itu. Nggak lucu lah tuh mau nikah tuh, masya Allah dah udah pokoknya susah. Kalau Allah nggak bikin gampang mah. Lah ngapa udah punya suami disia-siain? Nggak dibikinin kopi, nggak bikinin teh, nggak disiapin air hangat, kira-kira gitu. Mau pas pulang makan malam, suami udah ngasih belanjaan, nanya sama bininya, nih makan kok nggak ada, beli aja lu maunya apa? Ya tuh. Nah dia bersyukur nggak punya suami? Nggak bersyukur. Balasannya ada nggak? Ada. Kalau dia mensyukuri suaminya atau suami mensyukuri istrinya, sebenarnya nggak menambah derajat apapun di sisi Allahnya. Allah nggak akan bertambah kemuliaannya, nggak akan berkurang, tapi dia rugi. Ada nggak orang yang mensyukur keberadaan orang tuanya? Dan sebaliknya, ada anak malah tambah kesal sama orang tua ketika tambah pikun, tambah jongkok. Sama nih, afa imma ta'au kutila inqalabtum ala aqabikum. Orang tua kamu nih sekarang aja udah nggak bisa ngapa-ngapain buat kamu, lu kamu malah ninggalin, nah kan? Kayak gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Ada orang-orang yang mengimpikan bisa nyuapin suaminya, bisa nyuapin istrinya, atau bisa nyuapin orang tuanya, ngegendong orang tuanya. Tapi ada orang tua yang bareng anak, bahkan di pergi haji dan umroh pun orang tua sendiri, anak sendiri. Kalau begitu asyakirin bukan? Bukan. Orang bilang, oh goblok lu punya anak malah dibunuh. Aduh, gimana sih? Banyak anak yang dibunuh sama orang tuanya. Terus kita bingung-bingung, aduh benar-benar gak bersyukur ke dia. Kan gitu. Dan kita ini udah dialusin sama Allah. Afa imma ta'u kutila, ini udah dialusin. Aslinya adalah bisa jadi Allah penyindir kita juga. Kamu loh yang matiin Rasul, kamu loh yang matiin Nabi. Kok bisa begitu? Lah ketika kamu nggak ngidupin amalannya, nggak ngidupin sunnah-sunnahnya. Dari kamu aja jaraknya udah jauh banget. Begitu ke anak makin jauh lagi, ke cucu makin jauh lagi. Mati nggak tuh? Mati. Obornya mah mati, cahayanya mati, apinya mati. Kenapa orang tertinggal? Kita yang ninggalin. Kita sabab yang meninggalkan, jadi ketinggalan. Bisa begitu. Memang bisa dianya yang memang ketinggalan. Wasaya jazillahu syakirin. Ujungnya adalah Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Maka kemarin di pertemuan pertama saya menyampaikan tidak ada orang yang kemudian memperhatikan Nabi, menghargai kehadiran Nabi, bersyukur lahirnya Nabi. Kita mau masuk bulan Maulid malam Rebo besok. Malam Rebo besok nih Safar berakhir, masuklah malam 1 Rajab. Rabiul Awal. Nah, insya Allah kalau kemudian kita makin mengenali Nabi, kenapa orang yang membaca manakibnya Nabi? Ini kan susah dimengerti sama sebagian teman yang lain. Ngapain sih? Walamma tamma min hamli syahran dan seterusnya misalnya. Apaan? Loh, bukan masalah apaan. Kamu sering nyebut nama bapaknya Nabi tidak? Satu kali pun kita nggak pernah nyebut nama bapaknya Nabi. Tidak pernah satu kali pun kita menyebut ibunya Nabi. Nggak ada. Nyebut itu Aminah Darsono gitu. Nyebut Abdullah gitu. Nyebut Abdul Muttalib pamannya. Nyebut kemudian orang yang ditemui di perjalanan Nabi. Nah, orang-orang yang kemudian membaca maulid harus ditambahin lagi dengan ilmunya. Ketika di ilmunya masuk, maka jadilah manakiban itu sesuatu yang punya tempat istimewa. Karena kita jadi menghargai kehadiran Nabi lebih. Karena kita mengenali kan. Kita orang tua kita kenal siapa dia. Coba Pak Rudin, nama bapaknya itu siapa? Haji Micing. Micing, bapaknya Haji Micing. Haji Midi. Bapaknya Haji Midi. Haji Micing. Sampai situ aja. Sampai situ aja. Dan ini berlaku semua. Iya. Ibu ente siapa? Rokiah. Ibunya ibu. Almarhum Haji Asia. Ibunya ibu Haji Asia. Ibunya lagi. Mentok.
Iya loh, bener loh. Itu itu orang terdekat kita. Lo kalau ditanya tentang nabi kita, udah kita nggak tahu. Kita merasa cukup dengan mengatakan wala alihi. Makanya saya masih tempo-tempo saya baca betul, kenapa riwayat loh. Ya, betul. Isinya puji-pujian dan sebagainya. Wah, saya jazillahu syakir. Betapa orang-orang yang kemudian mengenali Nabi, menghargai Nabi, mensyukuri keberadaan Nabi, ya, dan menjalankan amalannya Nabi, pahalanya seperti pahala orang bersyukur. Orang bersyukur apa sih pahalanya? Nah, bertambah segala nikmat. Makanya wajar kalau ada orang rajin duha, naik derajatnya, naik rezekinya. Orang rajin kemudian salat malam sesuai dengan perintah Nabi Rasulullah gitu, zikir pagi, zikir sore, ngajar Quran, ngapal Quran dan sebagainya. Allahu Akbar. Ya. Terus dia menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik. Kenapa? Karena ini perintah Nabi. Kita belajar dari Nabi. Kita harus jadi karyawan yang baik, harus jadi pegawai yang baik, harus jadi bos yang baik, majikan yang baik, teman yang baik. Oh, Allah mengganjar dia sebagai orang syakirin. Kalau orang syakirin kita udah pasti tahu la in syakartum la azidannakum. Tapi sebaliknya, walain kafartum inna adzabi lasyadid. Begitu kita sepi dari yang sunnah-sunnah, rezeki juga sepi juga. Kecuali yang menjadi takdir buat kita sendiri. Baik, itu pengulasan materi yang pertama. Sekarang kita masuk materi yang kedua, surah Al-Ahzab ayat 40. Ya, dibuka surah Al-Ahzab ayat 40. Jadi ada 4 kosakata Muhammad di dalam Al-Quran Al-Karim. Ali Imran 144, Al-Ahzab 40, surah Muhammad ayat 2, dan surah Al-Fat ayat 29. Ya, saya tersana baca lagi. Surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita kalau ngaji begini nih, baca Quran, ngaji Quran, belajar dan ngajarin Quran, nih malaikat nih ada sama kita. Lalu kemudian mengistighfarkan kita. Wah, ini saya bilang majelis khataman harus ada sedikit ilmu, pintar, harus ada pengajar nih di tim kasih tahu Ustaz. Yang lain agendanya apalagi nggak pakai roh, harus pakai roh. Kita lagi khataman Quran nih, tapi nggak tahu buat apa, doanya apa, nggak ngerti ini apa sih, seperti apa, kosong gitu. Kita perlu silah, ya, silaturahim itu kan menyambungkan gitu. Ini nyambungin nih hajat tuan rumahnya apa, masalah tuan rumahnya bagaimana gitu. Nah, supaya kemudian majelis khataman ini naik tingkat, tidak menjadi majelis baca doang, harus ada majelis ilmunya. Ini kayak jemaah tablik gitu kira-kira. Ya, sebelum khataman nyampein satu hadis cukup itu. Nanti habis khataman ya tukar menukar ilmu. Ada ilmu ini nih, ada informasi ini nih, ada pengetahuan itu nih gitu. Baik. Ini dalam kerangka juga kita menambah ilmu tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai enggak tahu di dalam Quran nama Nabi Muhammad gitu. Nah, ada orang-orang yang enggak tahu kan, ada surah lo dengan nama Nabi kita. Surah apaan? Surah Muhammad. Ada ya? Ada yang begitu.
Makanya kita bersyukur nih bisa tahu gitu, bahkan kita hafal. Oke, Al-Ahzab ayat 40 Allah menyebut dengan dua sebutan istimewa, yakni sebagai Rasulullah dan sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin. Ini menyempurnakan ayat secara tartib surat dan ayat sebelumnya. Kalau di Ali Imran 144, perhatikan. Di Ali Imran 144 kan, qad khalat min qablihi rusul. Tapi belum dikunci ya. Telah berlalu, telah ada, telah kuturunkan rasul-rasul sebelum Nabi. Tapi belum kunci nih. Apakah Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir? Belum ada informasi. Maka di Al-Ahzab ayat 40 disempurnakan. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya nggak tahu ya informasi ini apa berguna apa tidak, tapi kalau buat saya berguna. Bahwa kita ini satu lagi ya. Ini istimewa nih, nabi-nabi terdahulu umatnya itu pengajiannya tuh hampir nggak ada loh. Majelis yang disebut majelis tarbiyah itu, ya misalnya kayak Zakaria ada gitu. Tapi itu kan diantara para rahib dan muridnya para rahib, di luar nggak ada. Ini juga salah satu keistimewaan umatnya Nabi loh, di mana-mana pengajian. Hah? Luar biasa itu. Bukti bahwa emang Nabi Muhammad ini pembawa cahaya ilmu juga gitu. Oke, perhatikan lagi ayatnya. Saya tidak tahu apa informasi ini berguna buat Anda semua, buat kita, tapi Allah ingin mengatakan bahwa maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Ini bukan orang biasa, bos. Gitu. Siapa Nabi Muhammad itu? Disebut nama kan Muhammad. Muhammad Rasulullah wa khatamul nabiyyin. Nabi Muhammad itu walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Lonciknya para nabi. Khatim. Khatim juga bisa disebut juga kayak apa ya? Cincin gitu. Cincinnya para nabi, penutupnya para nabi. Khatim, khotam itu bahasa ininya, bahasa lain dari cincin. Jadi kilauannya itu munculnya itu di nabi gitu. Berbeda dengan qad khalat min qablihi rusul, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Dan bahkan ada saat dikisahkan misalkan Isra Mi'raj, ada sesuatu yang eksplisit ya, bukan implisit gitu, bahwa para nabi itu sesungguhnya ngiri dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam beberapa hal ya, ini memang bisa jadi gulu, tapi kita nggak nyampe ke gulu, cuma sekedar ingin mengatakan bahwa luar biasa nih umatnya Nabi. Yang memindahkan kerajaan Ratu Saba siapa? Nabi Sulaiman atau umatnya Nabi Sulaiman? Siapa man? Yang memindahkan itu? Iya. Yang memindahkan kerajaan Ratu Saba, Nabi Sulaiman atau umatnya Nabi Sulaiman? Nggak ada, wallahu a'lam. Di Quran ada penjelasannya kok. Baca dong ayatnya. Hah? Lah ya umatnya kan utitum minal ilmi. Ahlul ilmi, ahlul kitab. Hah? Nah, ini ada tesis menarik. Sekali lagi ini bukan gulu, tapi ini bukti nyata loh. Mudah-mudahan saya nggak ada kesombongan, nggak ada tinggi hati. Ini cuma cara berpikir sekali lagi.
bahwa beruntung saya, kalian, kita semua jadi umatnya Nabi. Bayangin ya, umat dari Nabi, umat terbaik dari Nabi Sulaiman, diberi kemampuan oleh Allah, oke bos, memindahkan kerajaan Ratu Saba plak plak plak. Min qabli ayyartada ilaika arfuk. Pertanyaannya, apakah dia umat terbaik dari Nabi terbaik? Enggak, karena Nabi terbaik siapa? Muhammad. Nah, Nabi terbaik itu adalah kosakata khotaman Nabi. Kosakata lain dari khotaman Nabiyin, khatimul anbiya'i wal mursalin. Crown, ring, diamond. Kan bahasa Arabnya memang luar biasa, nggak bisa satu kosakata bahasa Arab. Ada bahasa Arab misalnya al-qalaku. Kalau kita terjemahin bererot tuh terjemahannya. Keresahan al-qalaku, kerisauan al-qalaku. Kesedihan memang huzn, tapi kolak juga kesedihan. Kesedihan yang mendalam, huzn. Tapi kesedihan yang ya gitu, sedih, tersenang, itu kolak. Kegalauan, ketidaktenangan, ketakutan emang khauf, tapi khauf tuh udah syiddah. Tapi khauf yang ya dia takut kamar mandi sendiri, tapi nggak masalah juga gitu. Nah, itu kolak. Satu kosakata untuk mewakili semua perasaan luar biasa dia kan, al-qalaku. Nah, ini khatam. Saya ingin ngajak juga berpikir, cara berpikir kenapa kita harus senang menjadi umatnya Nabi. Itu kemampuannya umatnya Nabi Sulaiman. Emang gak bakal diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW? Umat terbaik dari Nabi yang bukan terbaik. Bagaimana umat terbaik dari Nabi yang terbaik? Masya Allah. Nanti kita akan coba bongkar-bongkar dikit gitu. Ini nyenengin gitu. Sehingga pada derajat yang belum jadi umat terbaik, asal dia nempel sama Muhammad sallallahu alaihi sebagai khatamnya nabiyyin, maka dia bisa ketepaan terbaiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti ketepaannya umat Nabi Sulaiman sama Nabi Sulaiman. Sadar nggak ente? Saya cuma ngomong sama Ustadz Sani, udah kita bikin kampus segitu doang. Segitu doang. Saya nggak pernah nyari semennya. Saya nggak pernah nyari dengan izin Allah batu batanya, nggak pernah nyari behelnya, nggak pernah nyari besi, baja, nggak pernah. Kepada berinteraksi dengan tukang, saya cuma bilang sama Ustadz Sani, dah bikin itu kampus. Gimana? Ya, lo mikir gimana caranya. Ayo San, bisa, insya Allah jadi. Nih, coba, berapa ribu masjid dan mushola udah kita bangun dengan izin Allah, tanpa kita tahu daerahnya di mana, tanpa kita tahu tempatnya di mana. Minimal 1.600 loh. Setiap rumah tahfiz pasti ada mushola. Sawalah. Setiap rumah tahfiz pasti ada mushola. Nggak mungkin nggak ada mushola. Bukan masjid ya, mushola. Nah kalau kita ada membawahi 1.600 rumah tahfiz, itu sama dengan kita membangun mushola. Memang tidak sesakti kelihatannya kayak mindahin istana tampak siring bisa buat gitu tiba-tiba jadi ketapang. Oh enggak. Yang kita juga nggak terbaik kok. Rumusnya sederhana aja. Misalnya ketemu nih, walanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Enggak ada orang di luar Islam mestinya begitu yang zalim apalagi, yang kemudian kacau apalagi, yang bisa memiliki dunia. Enggak ada, cuman katanya doang. Entah itu cuman kata secara surat maupun kata secara angka. Aslinya nggak ada, diberikannya kepada siapa? Liman khafa maqami wa khafa wa'id.
Nah ini menjadi kosong karena kita nggak sampai kepada derajat liman khofa maqami wa khofa wa'id. Karena kita nggak sampai pada derajat orang-orang yang soleh-soleha, top-topan, ya kita nggak menguasai apa-apa juga dari bumi ini. Ini idle gitu, bumi ini lagi idle nih, nggak ada pemiliknya juga. Yang sini cuman secara dunia tapi dia tidak bertuhan Allah misalkan, ya nggak dibahagi bos. Ini ada lahan mau dibangun mall, terus orang konglomerat misalkan ngasih tahu, ini kita bangun di sini. Nah begitu mau dibangun kan presentasi tuh orang besar, dia ngeliat nggak lahan mallnya tuh? Nggak lihat, sama sekali nggak tahu. Nanti kalau udah mau ceritanya groundbreaking, baru dia datang. Satu dikasih kesempatan, datang lagi pas stopping off, dua, habis itu udah datang lagi. Itu kayak ada orang beli villa, cuman beli, habis itu nggak dilihat-lihat. Apakah itu memiliki? Enggak bos, kebebanan malah iya. Tiap tahun bayar PBB-nya, tiap bulan bayar listriknya. Yang nikmatin siapa? Yang nikmatin yang jaga di situ. Padahal kesolehannya segitu doang, dia cuma jaga wajibnya doang gitu. Nggak ngomongin orang, nggak pengen memiliki juga. Iya dia jaga punya bosnya. Setiap dikirimin, habis kata bosnya apa? Udah nggak usah ngirimin lagi buat kamu aja, udah bagi-bagiannya di sana. Udah sampai udah tuh, akhirnya belasan tahun. Sampai kemudian pindah lagi pemilikan yang lain. Nah tidak terjadi kan wala nuskinannakumul ardonya nggak terjadi. Padahal kalau si penjaga ini dia naikin nih, dia naikin sampai ke level ahlul kitab, sampai ke level ulama. Ulama bukan berarti yang pakai udang-udang doang lo pakai sorban, enggak ya. Ulama yang mengetahui gitu loh. Maqami wa khofa wa'id. Dzalika liman khofa maqami wa khofa dzalika liman khofa maqami wa khofa wa'id. Yang tahu kedudukanku kata Allah dan tahu janjiku. Takut dia sama aku dan takut sama janjiku. Berharap sama aku dan berharap sama janjiku. Biasanya sih kalau kita levelnya dinaikin nih, gitu. Maka anak si penjaga ini datang ke rumah majikannya. Assalamualaikum Pak, salam. Saya anaknya Pak Abdullah. Wow, udah gede ya. Dulu waktu ke sono masih kecil. Iya Pak, udah 24 tahun yang lalu itu Pak. Iya ada apa? Izin Pak, saya arsitek. Hah, terus gimana? Nah, sayang ya dari kecil kok tanah gitu-gitu aja Pak. Boleh nggak saya gambarin nih? Oh boleh. Ah udah jadi Pak gambarin. Wah, jadi begini nih. Iya. Semua jadi 300 rumah ini. Iya, Pak. Itu kalau tipe 100, Pak. Kalau tipe 40 nih, ya bisa 600 nih. Bisa, insya Allah. Ya sudah. Terus apa yang mesti saya lakukan? Nggak ada Pak, kita udah siapin semuanya. Kalau emang boleh mah, tinggal izin Bapak aja. Cuman harganya berapa? Waduh, dulu beli berapa? Coba aja cek harga sekarang berapa. Nanti bagi dua Bapak kamu. Begitu mau bapak saya, ya kan bapak kamu yang jagain itu. Nah gitu. Ada peningkatan nih, ada peningkatan statuta. Terjadilah kemudian wala nuskinannakumul ardonya tadi. Nah kita ini sebenarnya tinggal mengupgrade dengan cara paling gampang. Umatnya Nabi Sulaiman meniru Nabi Sulaiman kan begitu. Umatnya Nabi Sulaiman ngikutin Nabi Sulaiman. Maka kesaktian Nabi Sulaiman netes sama dia. Karomahnya Nabi Sulaiman netes sama dia. Keberkahan Nabi Sulaiman netes sama dia. Sehingga begitu ditanya sama Sulaiman, masa cuma jadi golongan jin begitu? Lalu kita kagak ada nih. Maju dia. Bisa. Mana? Sebelum kedip. Oh sorry. Oh sebelum kedip. Nah, terus kita umat Nabi gimana? Umat Nabi yang penting ngikutin Nabi. Ya perhatikan dah. Cuman ngomong dikit doang. Aduh bapak pengen umroh. Ya dari mana duitnya Pak gitu kata si suami. Ya dari mana kek kita coba ya sholat malam dah. Itu dia baru ngomong saya pengen umroh. Ini seperti ucapan umatnya Nabi Sulaiman tadi loh. Bila ucapan umat Nabi Sulaiman nih, sorry to say ya, umat Nabi Muhammad istimewa sekali. Derajatnya a'la min umatin Nabi yang lain.
Jadi kalau keinginannya umatnya para nabi terdahulu aja dikabulin, bagaimana lagi umat nabi yang disayangin sama Allah Subhanahu wa taala? Disayang. Kuntum khairal ummah. Ya baik-baiknya umat. Maka ketika dia baru pengen, ini energi udah jalan nih, udah jalan ke Pemalang, udah jalan ke Ponorogo, udah jalan ke Jember, udah jalan ke Lampung, udah jalan ke Surabaya, dia udah aktif. Terus ketika dia upgrade nih, wasaya jazillahu syakirin, dia pakai tuh kekuatan Nabi Muhammad SAW, dia mulai bangun malam, maka jalan energinya nih, sang gitu. Maka misalkan pada kali kesekian, bulan kesekian, nyampe. Adalah misalkan ponakannya di Surabaya, berapa malam dikasih ngimpi sama Allah. Kok ngimpi ya? Bayang-bayangnya si Om. Nggak jelas. Berlalunya sholat malam, nambah kejelasannya. Sore makin dia asrah, makin dia lebih terang lagi. Apa yang terjadi? Kelihatan. Temu si Om kok di tanah suci ya? Berkali-kali ngimpi, akhirnya telepon. Om, emang pengen ke tanah suci ya? Oh tahu, saya dikasih mimpi. Nah, itu nyampe. Nah effortnya umat Nabi yang kayak begini ini sama, cuman kalam doang, seperti umatnya Nabi Sulaiman. Emang Nabi Sulaiman punya umat mindain Ratu Saba pakai apa coba? Ya makanya ada tafsir-tafsir, ada tafsir Zamakhsyari, ada tafsir Munir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir yang lain-lain. Ya, ini kita kudu ngaji itu pakai bacaan, pakai doa. Nah, bila umat terbaik dari nabi yang bukan terbaik boleh berdoa dan dikabulkan oleh Allah SWT, masa umat Nabi Muhammad dari nabi yang terbaik nggak boleh berdoa dan nggak bisa berdoa, nggak mau berdoa, ya jangan dong. Emang lu umat terbaik? Ya, siapa juga yang bilang kita umat terbaik? Tapi yang kita gini, umat Nabi Muhammad ini hebatnya, belum jadi terbaik saja udah dibilang umat terbaik. Paham? Bahwa ente nyampe apa enggak, ente udah dikasih tahu ente terbaik. Ini persoalannya kan kembali ke ente loh. Kembali ke Darsono, Misbah, Herman, Farudin, Mansur, kembali ke kita juga. Kayak itu pisang buat kamu. Udah dikasih tahu. Sementara umat Nabi yang lain nggak ada yang dikasih tahu, Pak. Kira-kira begitu loh. Ini tadi saya senang dengan cara berpikir. Itu pisang buat kamu. Nah, tentu kan nggak boleh begitu saja gitu kan, harus ada sesuatu. Ya, usaha diantaranya, kemudian doa, terus kita baik, kita usahanya kenceng juga tapi kita doraka sama yang nyiapin pisang dibatalin juga kita. Nah umatnya Nabi yang lain tuh nggak ada gitu-gitu. Ini istimewa loh. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada surah Al-Ahzab ayat 40. Kita baca lagi. Ya Ustaz Herman baca ayatnya. Al-Ahzab 40 aja. Jadi ada 4 tempat. Ali Imran 144, Al-Ahzab 40, Surah Muhammad ayat 2, kemudian Al-Fat ayat 29. Apa ini artinya? Gak usah baca ayatnya. Ayat 40. Ya, Surah Al-Ahzab. Tapi terus baca artinya juga. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, menjadi penutup kita pada bagian yang kedua ini, bahwa Allah tahu nih rasa kita terhadap Nabi ada apa enggak. Kan ada suami istri tapi ya antak gitu, kalau kata orang Betawi kayak air tawar aja gitu. Suami kepada istri, istri pada suami, kakak pada adik, adik pada kakak, orang tua pada anak, anak pada orang tua, kakek.
pada cucu-cucu, pada kakek, paman, pada ponakan, dan seterusnya. Hubungan, relationship. Allah menyebut soal fisik nih, hubungan fisik nih. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Ujung yang dipakai sama Allah alimah. Maka Allah bikulli syai'in alimah. Maka bangun rasa itu, Pak. Bangun rasanya. Ya emang ente bukan saudara kandungannya, tapi buat aneh ente lebih daripada saudara kandung. Bisa begitu, Kak? Bisa nggak begitu? Bisa kan? Banyak kejadian kan? Ente emang bukan biniannya, tapi kayak biniannya. Gawat juga. Bahaya itu. Abang bukan laki saya, tapi lebih baik daripada suami saya. Bisa begitu Kak? Nah, pengertian dari makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum sesungguhnya men-challenge kita. Bukan lalu kita mengatakan, ya kan dia bukan siapa-siapa kita, bapak kita juga bukan. Bukan begitu loh. Jangan menerjemahkan ke situ. Atau sebaliknya kalau kita enggak ngaji, kita mana tahu juga penjelasan seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar juga ya. Iya, temen lu kayak saudara. Nah, ada apa ketika teman sebagai saudara? Ada alaqah yang spesial kan? Ada hubungan yang sangat spesial kan? Sakitnya dia, sakitnya kita. Ketawanya dia, ketawanya kita. Begitu dia murem semua satu kelas. Kok bisa begitu? Ya, orang tidur bareng-bareng, jadi santri, tekamar. Nah, ada nggak bangunan itu tuh yang bukan bangunan fisik? Karena kata Allah kalau bangunan fisik, afa imma ta'u kutilan kolaptum, sudah nih udah dibahas di Ali Imran 144. Kalau Anda membangun bangunan fisik, Anda ziarah juga nggak ketemu Nabi kok secara fisik. Ente ziarah ketemu Nabi secara fisik? Enggak ketemu gitu. Tapi apakah dengan tidak ketemu lalu maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum? Alah, Nabi Muhammad itu saudara kita juga bukan. Bapak kita juga. Loh memang bukan kan gitu terjemahannya tuh kira-kira. Memang bukan bapak kamu. Tapi dia more than that, lebih daripada itu. Siapa? Walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allah bikulli syai'in alimah. Nah, dipakai kemudian penutupnya dengan al-asmaul husna al-alim supaya kemudian kita mengetahui Allah tahu loh. Ada rasa nggak ente sama Nabi ente? Ada rasa nggak ente sama Rasulullah? Ukurannya apa sih kalau buat kita orang-orang yang kecil begini gimana? Buat orang bodoh kan? Gampang. Kalau sholat 4 rakaat nggak pakai qobliyah ada rasa malu apa enggak? Itu aja sebenarnya ngebangun feel itu. Begitu mau selesai sholat, mau bangun kabur, bener nih main bangun-bangun aja, nggak ada zikir dulu nih. Nggak ada ba'diyah. Aduh, ntar gimana sama Rasulullah ya? Nyakitin Rasulullah enggak nih? Bikin seneng Rasul apa enggak nih? Bapak sendiri aja mesti disenengin, betul nggak? Hah? Bapak sendiri mesti ini Rasul lebih dari bapak kita gitu. Bukan berarti kalimatnya menjadi dia bukan siapa-siapa, bapak kamu juga bukan. Enggak, terjemahnya jangan begitu. Terjemahnya adalah ikutin dari 144 ketemu 40, nanti sempurna dengan 2 dan 29 surah Muhammad sama Fatih. Pagi ini berlalu tanpa duha. Ada orang-orang yang santai aja, biasa aja gitu. Kenapa dia biasa aja? Ya anggapnya kayak bapak lu bukan apa bukan yang apa lu diperhatiin gitu kan. Ya kalau udah begitu judulnya wa kana Allah bikulli syai'in alima. Allah tahu loh. Allah Maha tahu. Jadi kalau pagi udah gelisah nih, aduh belum duha nih kita ya. Mana ya? Rapat Masya Allah ini. Hah? Nah, tapi kalau dia siapin kan dia bisa siapin rapat dari hari sebelumnya dong. Nah begitu semuanya siap kan waktunya jadi lebih singkat. Kenapa rapat jadi habis waktu? Karena dia nggak siap apa-apa. Nah dia nyiapin sesuatu itu buat Rasul. Wih hebatnya. Makanya di sini nih kasih tahu anak-anak santri itu. Kenapa sih kamu mesti ngapal Quran? Membangun alaqah sama Nabi. Bayangin gitu ntar kita setoran sama Nabi. Sallu ala Nabi. Hah? Ada apa Misbah? Iya Nabi, waktu di dunia saya ngapal Quran. Masa? Coba aja gitu. Ya ini namanya romantisme tauhid ya. Romantisme tauhid. Jadi ya kayak orang datang ke saya kan. Pak,
Anak saya udah hafal Ar-Rahman. Oh masa? Iya bener, saya suruh Maria. Bawa sini anaknya. Bawa. Ngaji nggak depan saya? Ngaji. Hah? Kalau dia bagus nih, kira-kira saya bawa ke Darul Quran nggak? Kalau dia bagus nih, anak nih bagus, saya bawa ke Darul Quran nggak? Eman? Bawa. Saya kabarin dulu nggak? Darul Quran saya kabarin nggak? Ya saya kabarin dong Darul Quran ya. Mel, siapin nih ada anak mau gua masukin. Itu anak-anak ngumpul bos. Begitu saya datang membawa kabar yang dikabarkan sama anak yang tadi hebat nih baca Ar-Rahman nih, itu semua yang pada datang nengok. Semua yang pada ada di Darul Quran, di Masjid Darul Quran, ribuan anak-anak santri nengok. Ini anaknya gitu. Lalu mereka terkagum-kagum. Betul? Dan lain sebagainya. Nah, saya di alaqah baini wa baina Rasulillahil Karim, antara kita sama Rasulullah, ini bangun alaqah yang begini-gini nih. Sehingga kita kalau batal wudu lagi. Kenapa? Dong enak sama Rasul. Masa sih dibarengin sama Rasul kita nggak wudu, tetap kotor itu. Sampai sini saya suka disalahin sama orang kan, dianggap ngaku-ngaku sama Nabi. Siapa juga yang ngaku sama Nabi? Orang gila kali. Lah ya, kan di beritanya kan begitu. Yusuf Mansur orang gila. Nabi katanya ada di mobil dia, pergi jalan-jalan sama dia. Aduh, kapan gua ngomong begitu gitu. Semua dipelintir ya, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ya sebagai umatnya Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nah, kita tiru kan? Yang dilakukan oleh Nabi apa? Fasbir ala ma yaqulun. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Terus urusannya apa? Wa minal laili fasjud lahu. Kalau ditodong emang juga. Jadi saya cuma ceritakan saking pengen membangun alaqah sama Nabi. Saya nggak mau naik mobil dalam keadaan kotor mobil itu. Kenapa? Ini ada Nabi di dalam mobil saya. Pengertian ada Nabi di dalam mobil saya bukan berarti Nabi secara fisik. Gitu. Kalau Nabi secara fisik, Ali Imran 144 udah mengatakan afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabi. Sudah selesai, Pak. Lah ya iya kan. Kita kayak aduh, gue kayak masih ada nih bini gue. Kan begitu ya? Betul enggak? Suka ngikutin aja. Udah meninggal masih ngikutin aja. Saking cintanya gitu. Dia nggak mau kawin lagi apa? Kan kebayang-bayang mulu wajah istrinya kayak ada, nggak bisa tergantikan. Kalaupun iya gue harus pindah rumah, kalau enggak kayak aduh gimana? Perempuan baru menempati sisi istri saya. Waduh, kayak gitu. Kenapa dia merasa begitu? Atau dia sekali-kali kayak ngeliat ibunya. Kok kayak ngeliat emak ya di dapur. Kenapa? Energinya kan masih bakok di situ, ya kok gitu. Bilang, bisa nggak kita ngomongin orang di mobil? Ya bisa kalau nggak ada Rasulullah. Tapi kita harus merasa ada Rasulullah bersama kita dimanapun, termasuk di mobil. Di mobil ada Rasulullah, di situ dipotong sama orang, jeder, mati gua. Yang dimaksud itu ya. Nah ini maksud itu, maksudnya Mereka sebenarnya tahu sebenarnya, hanya pengen membelintir aja. beda. nah ini ada dua nih, ada sebenarnya tahu, ada memahaminya beda. Bisa juga. Dua-duanya terbuka kemungkinan. Ada yang memang sengaja memang motong-motong itu untuk melahirkan persepsi yang seperti itu. Dan judulnya hasad. Nah, bisa juga. Atau memang memahaminya beda karena dengerinnya sambil motong cabai barangkali, dengerin sambil gendong anak, atau dengerinnya sambil kemudian ngobrol sama orang. Kecuali yang komentar itu orang awam mungkin bisa apa komentar. Ini kan orang yang punya wawasannya, ada wawasannya. Iya benar. Kadang-kadang orang di sekitar kita aja sampai bisa ngomong seperti itu. Apalagi orang mereka yang Iya benar. Tapi ya itulah, udah biasa kan, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Udah begitu deh emang. Tapi tadi yang saya maksudkan tuh ya, Al-Ahzab ayat 40, ujungnya adalah makana Muhammadun dan ujungnya adalah wa kana Allah bikulli syai'in alima. Harus merasa
Allah tahu nih ukuran kita sama Nabi apa gitu. Penting nggak sih gitu? Hah? Istimewa nggak sih? Merhatiin nggak sih? Mau nyenengin nggak sih? Ya. Kita yang ngajar Quran. Kalau ditanya, itu yang ngajar Quran mau ngapain? Jawab dengan meyakinkan, di antara adalah mau nyenengin Nabi. Oh, nyenengin Nabi gimana? Loh, Nabi ini ngeliatin kita ini. Wah, di Jamil. Ahlan, marhaba. Belum ada tapi perhatian. Oh iya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini misbah. Ya misbah. Ya misbah hadir mau setoran. Saya setoran. Ya dibangun tuh ya alaqahnya gitu. Alaqahnya dibangun sampai tiap hari kemudian ada pertambahan. Nah, tidak mungkin ada tambahan hubungan yang baik kalau kita nggak mempelajari. Kita nggak mau nyari tahu kesenangan mertuanya apa sih, nggak mau nyari tahu. Ya, gimana mau tambah baik? Tapi kita tahu nih mertua senang ereking. Hah? Beliin. Iya nggak? Mertua senang ereking zaman dulu. Tunggangannya ereking waktu konveksi zaman dulu ya. Jualan ayam apa segala macam bahan. Hah? Tahu nggak senyumnya beda banget ketika saya pakai Jamil bawain ereking. Hah? Ereking biru. Bodoh, tahun 88 itu legend itu. Itu langsung rambutnya yang putih itu langsung hitam. Nah, terus kita apa yang bisa nyenengin Rasul apa gitu. Ayo kita senengin Nabi belum maulid ini. Supaya emang kita juga sehat juga pikiran kita gitu. Ya kita nggak mungkin nyenengin orang, tapi kalau nyenengin Nabi mungkin. Udah nah, Nabi mah tuh seneng banget dah. Ini aja. Nyenengin orang kita bisa nggak mungkin loh. Ada orang kita senengin kayak apa tuh dia kagak seneng-seneng. Ada. Banyak. Tapi kalau Nabi, setiap upaya kita, karena wa kana Allah bikulli syai'in aliman. Ini lagi jelasin Al-Ahzab 40. Jadi ada 4 tempat. Ali Imran 144 yang pakai kosakata Muhammad. Kemudian Al-Ahzab 40, kemudian surah Muhammad ayat 2. Kemudian surah Al-Fat ayat 29. Ini dalam kaitan membangun alaqah juga gitu. Jadi jangan mentang-mentang makanan Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Lalu kita bilang, ya emang bapak kita bukan, ya udah. Nah karena ya udah itu akhirnya apa? Pagi berlalu tanpa zikir pagi, zikir sore. Nggak ada duhanya, nggak ada apanya. Salat juga nggak ada qobliyah ba'diyah. Ya gitu aja. Nggak ada istimewanya. Wallahu alam bisawab. Dan di ujung setiap kali kita kemudian berupaya membangun hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, apa yang membuat kita menjadi bisa nyenengin Nabi besar Muhammad SAW, maka insya Allah setiap kali itu pula Allah tahu, dan dengan sifatnya Allah, sikapnya Allah, dan pengetahuannya Allah itu Allah memberitahu Nabi Muhammad, sehingga nanti cinta nggak ada yang bertepuk sebelah tangan kalau sama Nabi. Bener, upaya kita nyenengin Nabi, pasti Nabi senang duluan sebelum dia tahu kita berbuat sesuatu yang menyenangkan dia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad al-Mustafa al-Mujtaba al-Muqtar al-Mu'ayyad al-Mumajjad al-Mutahhar al-Muqaddas al-Munawwar al-Mushaffa nuril anwar sirril asrar riyadil abyar mutahi babil yasar kulli yasar wa badul khair kulli khair wa ala alihi wa ashabi ummati ajma'in wa lam madhkuri wa mahsurin maktubin adada khalqi ridha nafsi wa zinat arsy wa kalimat walhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam.